Setelah membuat neraca lajur, selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Laporan yang pertama adalah laporan laba atau rugi. Cara membuatnya yaitu dengan pertama memasukkan penjualan. Data yang diambil dari laporan keuangan ini adalah dari worksheet. Pertama, penjualan sebesar 37.625.000. Lalu dikurangi dengan retur dan diskon penjualan. Retur penjualan yaitu 1.550.000 dan diskon penjualan sebesar Rp279.920. Jumlah keduanya yaitu Rp1.829.920. Karena dikurang jadi diberi kurung. Lalu kurangkan penjualan dengan jumlah pengurangan tadi. Totalnya adalah Rp35.795.080. Didapatlah penjualan bersih. Selanjutnya kita akan mencari harga pokok penjualan. Caranya yaitu memasukkan saldo awal inventory sebesar 4 juta. Lalu penambahannya yaitu pembelian sebesar 37.450.000 ditambah beban angkut 1.275.000. Jumlah keduanya yaitu 38.725.000. Selanjutnya di bagian pengurangan yaitu ada retur dan diskon pembelian. Retur pembelian 1.600.000 ditambah diskon penjualan 448.605. Jumlah keduanya yaitu sebesar 2.048.605. Pengurangan ini dikurang dengan total pembelian tadi. Didapatlah pembelian bersih sebesar 36.395 rupiah. Dapatlah pembelian bersih sebesar 36 juta. Lalu ditambah dengan saldo awal barang dagang, didapatlah barang siap jual sebesar 40.676.395 rupiah. Barang siap jual ini dikurang dengan saldo inventory akhir yaitu 16.225.000. Maka setelah dikurangi barang siap jual dikurang inventory akhir, maka didapatlah harga pokok penjualan sebesar 24.451.395 rupiah. Ini adalah harga pokok penjualan. Lalu setelah mendapat harga pokok penjualan, maka selanjutnya itu penjualan dikurang harga pokok penjualan. Hasilnya yaitu 11.343.685 rupiah. Ini adalah laba kotor atau gross profit. Lalu yang ketiga yang diperlukan adalah beban-beban. Kita akan mencatat beban-beban dimulai dari beban gaji sebesar 7.300.000.
Setelah menghitung total expense atau beban yang dikeluarkan selama periode akuntansi berjalan adalah 17.600.000. Selanjutnya itu laba kotor dikurang beban. Hasilnya itu perusahaan rugi sebesar 6.256.315 rupiah. Selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal atau capital statement. Caranya yaitu dengan mengurangi modal awal dengan rugi dan prive, dan didapatlah modal akhir. Penulisannya sebagai berikut. Ditulis modal awal yaitu sebesar 37.600.000. Lalu ditambahkan rugi dengan prive yaitu 6.256.315 ditambah 4.500.000. Didapatlah pengurangan modalnya sebesar 10.756.315 rupiah. Ini adalah pengurangan modal. Untuk mencari modal akhir, kurangi modal awal dengan pengurangan modal. Didapatlah hasil modal akhir yaitu sebesar 26.843.605. Setelah membuat laporan perubahan modal, selanjutnya kita akan membuat laporan posisi keuangan atau balance sheet. Pembuatan laporan keuangan ini, posisi keuangan, dilakukan dengan mencatat semua aset di bagian debit atau sisi kiri dan mencatat utang dan modal di sisi kanan. Pencatatannya sebagai berikut. Setelah selesai mencatat akun, maka selanjutnya kita akan memasukkan saldo akun. Yang pertama yaitu kas sebesar 3.645.345 rupiah. Selanjutnya yaitu akun receivable 16.159. Inilah laporan posisi keuangan setelah saldonya ditambahkan. Semua aset lancar ditambahkan dan dapatlah saldo 35.489.435 rupiah. Lalu ada aset tetap yaitu peralatan dikurang akumulasi, dapatlah 1.525.000 rupiah. Lalu dijumlahkan dengan total aset lancar, dapatlah hasil total aset yaitu 37.014.435 rupiah. Lalu di bagian liability yaitu utang usaha, utang pajak dan utang gaji ditambahkan, dapatlah total 10.170.750 rupiah. Lalu ditambah dengan equity sebesar 26.843.685 rupiah. Ingat ya teman-teman, equity di sini diambil dari laporan perubahan modal. Lalu dapatlah hasil 37.014.435 rupiah. Setelah membuat laporan keuangan, selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup. Akun-akun yang perlu ditutup dalam jurnal penutup yaitu akun penjualan dan kawan-kawan, pembelian dan kawan-kawan, akun beban-beban, laba atau rugi, dan prive. Berikut pembuatan laporan
Berikut pembuatan jurnal penutup. Yang pertama yaitu menutup penjualan dan retur serta diskon penjualan. Penjualan yang ditutup yaitu sebesar 37.625.000. Retur yang akan ditutup yaitu sebesar 1.550.000 dan diskon sebesar 448.920 rupiah. Untuk income summary yaitu diisi dengan selisih dari jumlah retur dan diskon dengan penjualan yaitu sebesar 35.755.080 rupiah. Berikut adalah penampakan closing journal setelah ditutup semua pencatatan selesai. Untuk penutupan pembelian sama seperti penjualan, yang beda hanya posisinya. Lalu yang ditutup adalah Prive ditutup dengan akun lawannya yaitu equity karena Prive mengurangi equity. Lalu selanjutnya adalah rugi ditutup dengan akun equity juga karena rugi juga mengurangi equity. Setelah selesai membuat jurnal penutup, maka selanjutnya kita akan memposting jurnal penutup. Contohnya yaitu memposting penjualan. Cara postingnya itu dengan memasukkan seperti memposting biasa, yaitu memasukkan posting, referensi dan jumlah yang akan diposting. Maka nanti hasilnya akan 0. Akun yang diposting semua harus hasilnya 0. Dari akun kepala 4 sampai akun kepala 6 semuanya harus hasilnya 0. Setelah membuat jurnal penutup, maka masuklah kita pada sesi terakhir pada siklus akuntansi, yaitu membuat neraca saldo setelah penutupan. Caranya yaitu memasukkan semua akun yang ada pada neraca saldo di worksheet. Pertama yaitu akun kas. Dengan saldo akun kas yaitu 3.680.435 rupiah. Berikut adalah neraca saldo setelah penutupan setelah semua yang ada di balance sheet worksheet disalin ke neraca saldo setelah penutup. Dengan dibuatnya neraca saldo setelah penutup, maka berakhirlah siklus pencatatan akuntansi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang jelas mohon dimaafkan.